Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Andisri Permatasari, spesialis kedokteran gigi anak. Pada kuliah ataupun video kali ini, saya akan membawakan mengenai diagnostic aids in dental caries. Oke, video ini disajikan dalam blog pencegahan dan perawatan gigi anak. Adapun learning outcome ataupun sasaran capaian pembelajaran dari materi ataupun topik ini adalah diharapkan setelah mahasiswa ataupun teman-teman mengikuti, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik mengenai diagnostic aids pada dental caries. Dan konten pada video kali ini kita akan sama-sama mengulik, kita akan sama-sama membahas mengenai diagnostik metode yang terbagi atas dua. Yang pertama teknik konvensional, yang kedua adalah teknik advance. Nah, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu teman-teman, bahwa teman-teman jangan bingung terkait term atau istilah diagnosis, diagnostik, dan lain-lain sebagainya. Diagnosis itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk mengidentifikasi sebuah art ataupun aid untuk mengidentifikasi sebuah penyakit berdasarkan dari tanda dan gejalanya. Sedangkan caries detections atau diagnostics itu sendiri adalah tanda ataupun gejala yang teridentifikasi. Kalian bisa bedakan ya. Kemudian dari gambar ini kita bisa lihat sama-sama betapa pentingnya kita melakukan prosedur pemeriksaan hingga menghasilkan sebuah diagnosis klinis yang akurat. Kenapa ini penting? Karena diagnosis klinik yang akurat itu sangat dibutuhkan untuk menentukan rencana perawatan. Jadi proper management ataupun rencana perawatan yang tepat dilakukan itu ketika diagnosis klinis yang kita berikan juga tepat. Nah, kita dalam dunia kedokteran gigi anak itu sangat penting melakukan early diagnosis pada karies. Jadi dalam tahap seperti white spot itu sudah sangat penting atau sudah sangat aware kita harus identifikasi. Karena sedini mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan, kita bisa menemukan oh ada tanda dan gejala, maka kita bisa langsung memberikan tindakan preventive treatment kepada anak tersebut sehingga proses kariesnya terhenti atau kariesnya tidak progres lagi. Ini yang perlu kita tanamkan bahwa early diagnosis itu sangat tepat untuk mencegah terjadinya perluasan karies yang lebih lanjut. Nah, untuk menghasilkan sebuah diagnosis yang kita perlukan adalah diagnostic tools atau diagnostic aids yang akan kita bahas beberapa dalam video ini. Sebelumnya, International Caries Detections and Assessment System ini telah membagi ke dalam beberapa tanda dan gejala klinis, seperti contohnya nilai 0 itu dia sound tooth surface, itu tidak ada sama sekali kelainan. Kemudian yang poin 1 dan 2 ini sudah ada white spot. Kemudian poin 3 ini dia sudah localized pada enamel. Kemudian yang sampai pada angka 6 ini dia sudah meluas kariesnya hingga mencapai pulpa. Kemudian selanjutnya saya akan membahas peralatan ataupun alat-alat diagnostik yang dibutuhkan idealnya atau seharusnya itu dia dapat mendeteksi karies pada gigi seawal mungkin, sedini mungkin ya. Kemudian dia bisa memberikan perspektif yang valid dari caries risk assessment dari berbagai tingkatan usia, serta kita bisa menentukan aktivitas atau melihat dari aktivitas karies dan bisa memonitor lesi tersebut seiring berjalannya waktu. Adapun syarat-syarat dari diagnostic aids dari karies tersebut yang ideal, yang pertama ada beberapa ya. Yang pertama itu dia harus akurat, tentu saja. Yang kedua dia harus reliable, kemudian dia harus presisi dan sederhana. Kemudian keempat dia harus mudah atau gampang untuk digunakan. Yang kelima itu dia harus dapat digunakan ke seluruh permukaan gigi. Kemudian dia bisa mengidentifikasi karies pada restorasi di sekitarnya. Tentu saja objektivitasnya, sensitivitas, spesifitas, dan reprodusibilitasnya itu harus
baik, kemudian validitas dan kuantitatif analisis dari tools tersebut. Baik, sebelum lanjut teman-teman, saya ingin memberikan sebuah kuis terlebih dahulu. Silahkan jawab masing-masing, nanti akan saya tes pada saat kita pertemuan tatap muka. Jadi saya harap teman-teman bisa menjelaskan satu persatu makna dari syarat diagnostic tool yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tadi ada sekitar 12, mohon untuk teman-teman maknai satu persatu dari prasyarat tersebut. Ya. Oke, kita kembali. Di sini diagnostic aids saya sudah paparkan bahwa ada tipe konvensional dan ada yang tipe advance. Tipe konvensional ini yang sudah sering kita pakai sebelumnya, kemudian yang advance ini yang teknologi terbaru yang telah banyak diungkap di beberapa textbook. Kemudian ini saya dapat dari buku Nikhil Marwah. Dia memberikan pembagian ya dari Textbook of Dentistry, pembagian dari konvensional method ada beberapa, ada visual, tactile, illuminations, dyes, and radiografi. Untuk teknik visualnya kita bisa menggunakan pemeriksaan secara visual menggunakan kedua mata. Kemudian tactile sensations itu kita menggunakan probe, bisa juga menggunakan dental floss, ataupun kita menggunakan separasi secara mekanik. Nah, untuk yang illumination ini kita bisa menggunakan UV illuminations. Kemudian ada juga karies detektor, itu berupa dyes. Itu ada beberapa jenisnya, nanti akan saya perlihatkan gambarnya. Kemudian teknik radiografi ini juga sudah sering kita gunakan ya teman-teman. Jadi selain pemeriksaan klinis, kita juga membutuhkan pemeriksaan penunjang berupa radiografi untuk melihat karies. Itu bisa intraoral periapikal, bisa wet bite-wing, dan teknik radiografi yang lainnya. Saya perlihatkan gambarnya. Pada gambar pertama ini kita bisa lihat seorang dokter gigi telah memeriksa seorang anak secara visual. Jadi menggunakan kedua mata, menggunakan alat diagnostik untuk memeriksa gigi satu persatu. Ya, ini penting. Kemudian menggunakan juga kita bisa gunakan karies detektor, ini berupa dyes. Kemudian ada teknik radiografi, ada beberapa teknik, bisa periapical radiografi, bisa bite-wing radiografi. Kemudian kita melangkah ke advance method, itu ada banyak macam terkait teknologi terbaru juga, itu bisa illuminations, yaitu fiber optic transluminations atau FOTE. Kemudian WFOTI itu wavelength dependent fiber optic transluminations. Kemudian ada DIFOTI, digital imaging fiber optic transluminations. Kemudian ada juga menggunakan endoskopi, kemudian menggunakan ultrasonic seperti ultrasonic system scanning acoustic microscope ataupun ultrasound karies detektor. Nah, teknik yang lain itu kita menggunakan electrical conductance measurement, yaitu bisa karies meter, karies scan pro ya. Kemudian radiografi juga ada radiografi yang lebih advance. Kemudian menggunakan laser, yaitu yang sering terbaru, sering banyak diungkap itu adalah Diagnoden. Kemudian ada Mike West Caries ID dan lain sebagainya. Ya, ini semua adalah teknologi terbaru dalam mendeteksi ataupun alat-alat yang digunakan dalam deteksi karies. Ini saya tampilkan foto-foto dari alat-alat tersebut. Sebenarnya ada banyak macam, teman-teman bisa lihat di textbook. Ya, ini satu contoh yaitu laser fluorescence yang tadi saya sebutkan, yaitu Diagnoden. Kemudian ada fluorescence kamera, yaitu Vistaproof. Alat-alat ini bisa digunakan untuk mendeteksi karies sesuai dengan prosedur dari pabrikannya tersendiri. Ya, kita sudah sampai di akhir video, teman-teman. Saya lampirkan referensi yang saya gunakan. Saya harap teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi diagnostic aids yang digunakan dalam mendeteksi dari dental karies. Ini ada beberapa, kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi.
Mungkin demikian video dari saya. Terima kasih atas waktu teman-teman melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.